Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ananta Wiguna dari kelas 12 Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Kota Dumai ingin mempresentasikan materi tentang sistem engine. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sistem pendingin atau cooling system. Cooling system berfungsi untuk mendinginkan engine dan mencegah terjadi overheating dan juga memelihara suhu kerja engine. Komponen-komponen yang ada di dalam sistem cooling, yang pertama adalah radiator. Radiator adalah bagian yang meradiasikan atau melepaskan panas yang dibawa oleh air pendingin dari mantel pendingin dan bagian ke udara luar. Pada radiator terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ada filter cap. Filter cap adalah tutup radiator yang dilengkapi dengan relief valve dan juga dilengkapi dengan vacuum valve. Vacuum valve yang berfungsi untuk menghindari kevakuman dan membuat saluran sistem pendingin agar selalu bertekanan. Dan di atas kedua katup juga terdapat lubang atau saluran pembuangan yang berfungsi untuk membuang kelebihan air atau ekspansi selama engine beroperasi. Yang kedua adalah radiator core atau tube. Adalah pipa-pipa dari tembaga atau besi yang memecah atau membagi-bagi aliran air pendingin dari radiator bak atas untuk proses pendinginan ke radiator bak bawah. Bentuk core berupa pipih atau oval agar permukaan pendingin lebih baik. Selanjutnya radiator fin. Radiator fin adalah kisi-kisi tipis di luar core yang disusun dengan berbagai bentuk pada posisi melintang untuk penyerapan panas yang baik sehingga dapat mempercepat proses pendinginan. Yang kedua ada radiator fan. Radiator fan adalah kipas udara yang didisfungsikan untuk mempercepat proses peradiasian atau pembuangan panas ke udara. Dalam hal ini, proses pendinginan dilakukan menggunakan udara yang mengalir dengan arah tiupan angin seperti pada blower atau dengan arah hisap atau suction, tergantung kebutuhan. Mekanisme putaran dari radiator fan dapat diperoleh dari yang pertama, drive pulley dari crankshaft engine melalui couple fan belt atau tali kipas. Yang kedua, dari hydraulic motor, dan yang ketiga, electric motor. Yang ketiga adalah water pump. Water pump adalah pompa sentrifugal atau non-positive displacement yang digunakan untuk memompa atau mensirkulasikan air ke seluruh sistem pendinginan engine. Water pump diputar oleh belt melalui pulley atau drive gear dari engine. Terdapat dua tipe water pump, dengan penggerak pulley dan water pump dengan penggerak drive gear. 4. Bypass tube atau line adalah pipa atau saluran yang mengalir air dari water pump ke engine untuk selanjutnya dikembalikan ke pompa tanpa melalui radiator pada saat engine masih hidup, sehingga dapat mempercepat proses pemanasan engine untuk mencapai suhu kerja engine. Yang kelima, ada thermostat atau water temperature regulator. Adalah komponen yang mengatur arah aliran sirkulasi pendingin yang bekerjanya tergantung dari suhu pendingin. Termostat mengarahkan aliran coolant ke silinder blok menuju ke radiator atau kembali ke pompa tergantung suhu dari coolant tersebut. Saat suhu coolant rendah, wax di termostat akan mengerut hingga volumenya menyusut, menyebabkan needle tertarik ke arah atas. Saat ini, posisi kedua valve atau kedua sisi valve menyatu dan menutup aliran coolant menuju ke radiator dan mengalihkannya ke pompa dengan tujuan untuk mempercepat pemanasan engine. Ini adalah gambar saat suhu coolant mencapai suhu kerja, dan ini adalah gambar saat suhu coolant rendah di termostat. Saat suhu coolant telah mencapai suhu kerja engine, wax akan mulai mengembang dan mendorong needle ke arah bawah dan memisahkan kedua sisi valve, menyebabkan coolant diarahkan menuju ke radiator untuk mulai diturunkan suhunya. Hanya sejumlah coolant
yang masih mengalir menuju pompa untuk mencegah kavitasi. Jadi, fungsi termostat ini adalah yang pertama, mempercepat tercapai suhu kerja engine, dan yang kedua adalah mengatur temperatur engine pada temperatur kerjanya. Termostat mempunyai beberapa tipe. Yang pertama, bellow, yang kedua stiff, dan yang ketiga butterfly. Yang keempat komponen dari cooling system engine adalah water temperature gauge. Adalah alat untuk mengukur temperatur air pendingin selama engine dioperasikan, berupa sensor yang akan mendeteksi setiap kondisi suhu air pendingin, dan nilainya akan ditunjukkan oleh indikator suhu panas engine pada instrumen panel. Istilah-istilah dalam cooling system. Yang pertama ada non-positive displacement pump. Adalah pompa yang apabila outputnya diblok, maka fluida hanya bersirkulasi di sudut pompa tanpa menimbulkan tekanan yang terus meningkat. Yang kedua, kavitasi. Kavitasi adalah kevakuman pada bagian input pompa karena adanya hambatan dalam sistem. Yang ketiga, overheating. Overheating adalah temperatur ketika suhu melebihi dari suhu maksimal. Atau bisa dibilang kayak sewaktu pembakaran suhunya itu di atas yang disarankan. Yang keempat ada overcooling. Overcooling adalah temperatur engine apabila kurang dari temperatur kerja minimum yang diizinkan, atau apabila terjadi proses pembakaran suhunya di bawah rata-rata. Selanjutnya cara kerja cooling system. Pada saat engine running atau engine mulai bekerja, coolant yang berada di radiator akan mengalir menuju line bagian bawah atau jalur bagian bawah yang dibantu oleh water pump. Kemudian, water pump memompa coolant menuju oil cooler. Setelah coolant melewati water jacket, selanjutnya coolant menuju regulator atau termostat. Jika suhu coolant belum panas atau belum menyampai suhu kerja dari regulator atau termostat, maka termostat tidak akan terbuka sehingga coolant di bypass akan menuju ke water pump. Atau bypass line adalah jalur aliran coolant kembali ke water jacket jika suhu coolant belum panas atau termostat belum terbuka. Jika suhu coolant sudah panas dan mampu membuka termostat, maka coolant akan kembali ke radiator, mengalir melalui line bagian atas atau jalur bagian atas. Selanjutnya, coolant akan didinginkan di radiator dan coolant akan dipompa kembali menuju ke water jacket dan begitu seterusnya. Sistem yang kedua adalah sistem intake dan exhaust. Adapun kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Komponen-komponen yang ada pada sistem intake dan exhaust adalah yang pertama pre-cleaner dan air cleaner. Pre-cleaner merupakan saringan udara pertama di engine diesel sebelum udara mengalir ke dalam air cleaner dan menuju ruang bakar. Bisa dibilang pre-cleaner ini adalah penyaring keras atau penyaring kotoran yang besar. Lalu setelah itu baru dimasukkan ke dalam air cleaner. Air cleaner berfungsi sebagai alat pembersih udara sehingga debu, pasir, dan kotoran terpisahkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Partikel yang disaring pada air cleaner jauh lebih kecil dibanding yang disaring oleh pre-cleaner. Kotoran, debu, dan pasir yang ada di atmosfer merupakan partikel keras atau partikel kasar yang dapat menyebabkan kerusakan pada silinder dan piston engine. Apabila debu keras tersebut masuk ke dalam ruang bakar, maka dapat menyebabkan kerusakan. Yang kedua adalah dust indicator. Dust indicator berfungsi untuk mengetahui apakah kondisi air cleaner masih berfungsi atau tersumbat. Dust indicator ini dipasangkan pada tempat yang mudah terlihat dari luar, dan jika menunjukkan tanda merah, berarti air cleaner tersumbat. Yang ketiga adalah turbocharge. Turbocharge pada diesel engine digunakan untuk memenuhi kebutuhan engine akan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Turbocharge ini akan mengirimkan udara yang lebih banyak untuk mendekati pembakaran yang ideal. Turbocharge memiliki dua impeller, yaitu turbine impeller dan blower impeller. Turbine impeller diputar
oleh gas sisa atau gas buang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada ujung poros turbin ini dipasangkan blower impeller, sehingga putaran blower impeller sama dengan putaran turbin impeller. Putaran blower impeller akan menghisap udara dari luar dengan kecepatan berkisar 50.000 sampai 150.000 rpm. Untuk menahan putaran tinggi tersebut, poros turbin disupport oleh journal bearing dan truss bearing. Pada rumah turbin dilengkapi dengan saluran oli untuk pelumasan. Bearing seal ring dipasang untuk menghindari kebocoran oli ke sisi hisap maupun ke sisi turbin. Yang keempat adalah aftercooler. Aftercooler berfungsi untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Kepadatan udara akan meningkatkan manakala temperaturnya rendah. Maka semakin banyak udara yang masuk ke dalam ruang bakar pada engine, ini tentunya akan meningkatkan daya guna engine tersebut. Pendinginan udara guna meningkatkan kepadatannya dapat dilakukan dengan penambahan komponen aftercooler pada engine. Yang kelima ada muffler. Muffler merupakan saluran untuk melepas gas buang hasil pembakaran. Muffler juga berfungsi sebagai peredam suara, menghilangkan percikan, dan menurunkan temperatur gas buang. Muffler mempunyai beberapa tipe, diantaranya horizontal type, vertical type, dan catalytic muffler. Cara kerja intake dan exhaust system. Udara di sekitar lingkungan akan masuk melalui pre-cleaner. Lalu di pre-cleaner terjadi penyaringan kasar. Setelah udara disaring, udara yang telah tersaring secara kasar akan masuk menuju ke dalam air cleaner. Di air cleaner dilakukan penyaringan lembut. Apabila air cleaner tersumbat oleh debu atau partikel lainnya, maka das indikator akan berubah menjadi warna merah. Setelah partikel-partikel yang tadi semuanya disaring oleh air cleaner, lalu udara akan terhisap dan dibantu oleh turbocharger, yaitu dibantu oleh blower impeller, langsung masuk ke dalam pendingin, aftercooler, dan setelah didinginkan di dalam aftercooler, udara dilanjutkan ke dalam ruang bakar. Setelah pembakaran selesai, maka akan menghasilkan gas sisa udara yang dibuang menuju turbocharger untuk memutar impeller turbin. Dan selanjutnya gas terbuang bebas melalui muffler. Yang ketiga adalah lubrication system. Lubrication system berfungsi untuk mengawetkan komponen-komponen mesin dan juga memelihara komponen-komponen mesin. Adapun komponen-komponen dalam lubrikasi sistem, yang pertama adalah oil pan. Oil pan adalah bak penampungan oli. Oli yang digunakan untuk melumasi sistem akan ditampung di bak ini dan kemudian dihisap oleh oil pump untuk disirkulasikan ke dalam sistem engine. Selain untuk menampung oli, oil pan juga memiliki fungsi sebagai tempat saluran pembuangan oli engine dan sebagai tempat untuk menjaga kelancaran sirkulasi oli engine di berbagai kondisi permukaan jalan. Yang kedua, ada oil stationer atau suction belt dan inlet screen. Berfungsi untuk menyaring oli engine dari partikel-partikel besar atau partikel kasar yang berada di dalam oil pan. Penyaringan ini dilakukan agar partikel tidak ikut terhisap oleh oil pump yang dapat menyebabkan kerusakan pada oil pump. Yang ketiga adalah oil pump. Oil pump berfungsi untuk menyedot oli dari bak penampungan oli dan mensirkulasikannya ke seluruh sistem engine. Oil pump digerakkan oleh gear yang terhubung dengan crankshaft. Yang ketiga ada relief valve. Relief valve berfungsi untuk mengatur tekanan oli agar tetap stabil meskipun mesin berputar secara terus-menerus. Pada saat RPM tinggi, oil pump juga akan ikut berputar sangat cepat. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya tekanan oli dalam saluran oli. Dengan adanya relief valve dapat membuat perputaran jauh lebih lambat dengan membuka saluran relief valve. Yang keempat ada oil cooler, berfungsi untuk mendinginkan
suhu oli sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Yang keenam, ada oil filter. Oil filter berfungsi untuk menyaring kotoran atau partikel yang lebih halus sebelum oli disirkulasikan ke seluruh sistem permukaan engine. Yang ketujuh, ada oil gallery. Oil gallery berfungsi sebagai jalur oli yang meneruskan aliran ke seluruh bagian engine yang memerlukan pelumasan, seperti gear train, turbocharge, piston, cooling jet, main dan camshaft bearing, connecting rod, bearing, valve lifter, rocker shaft, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, crankcase beater. Crankcase beater mengalirkan gas pembakaran yang bocor melalui ring piston dan menjaga tekanan agar tetap stabil di dalam crankcase. Crankcase beater juga berfungsi untuk menyamakan tekanan di dalam engine crankcase dengan tekanan di luar dan mengizinkan oli kembali ke oil pan dengan mudah. Cara kerja lubrication system. Saat mesin mati, semua oli akan tertampung pada oil pan dan sebagian kecil akan bertahan di oil gallery, oil cooler, oil pump, dan oil filter. Setelah engine menyala, oil pump akan memompa oli untuk melewati oil stasioner atau suction belt dan inlet screen untuk disaring tahap pertama, atau di sini terjadi proses penyaringan kasar. Apabila ada komponen-komponen yang sangat besar, akan disaring terlebih dahulu di sini. Selanjutnya, oil pump akan memompa oli menuju ke seluruh saluran sistem pelumasan. Semakin lama tekanan oli, maka akan semakin tinggi dan tekanan oli juga akan semakin meningkat. Untuk mencegah kelebihan oli dalam sistem pelumasan dikarenakan tekanan oli yang semakin membesar, maka relief valve akan menurunkan tekanan untuk menurunkan tekanan oli dan mengembalikan oli yang bertekanan tinggi ke dalam oil pan. Selanjutnya, oli akan masuk ke dalam oil filter. Di sini, oil filter kembali disaring untuk menghilangkan partikel-partikel yang jauh lebih halus yang tersisa dari yang penyaringan awal melalui oil stasioner atau suction belt dan inlet screen. Selanjutnya, di dalam oil gallery, cylinder block, oli akan disalurkan menuju crankshaft pin dan crankshaft journal, dan juga ada yang disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui oil jet, dan sisanya oli akan menuju ke cylinder head, ke rocker arm, dan camshaft. Setelah semua bagian engine mendapatkan pelumasan, maka oli akan mengalir kembali ke dalam oil pan untuk kemudian disirkulasikan kembali ke seluruh komponen sistem pelumasan engine. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sistem yang ada pada engine. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.